Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3641, Xiao Feng diperalat kembali. Ini. Tidak lama kemudian, Xiao Feng tiba-tiba merasakan aura asing mendekat. Sosok itu tersapu dan bergegas sesuai dengan perkiraan arah napas. Benar saja. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Feng untuk melihat Su Qingya dan ketiganya melarikan diri karena malu. Xiao Feng, ini Xiao Feng, kita selamat. Su Qingya juga mengenali Xiao Feng dan sangat bersemangat. Menurutnya, Xiao Feng adalah murid pertama Ye Junlin yang paling penting. Selama dia mengatakan yang sebenarnya, itu sama dengan memberitahu Ye Junlin. Dengan cara ini, dia akan dapat memperoleh suaka dan melarikan diri dalam arti yang sebenarnya. Xiao Feng, Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu. Ya, dia juga mencuri perampokan surgawi. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. 10 talenta teratas juga ditangkap oleh Gong Qianqiu, tetapi mereka menjebak Tuan. Kamu. Su Qingya ketiganya melihat Xiao Feng tanpa ragu dan mengungkapkan informasi yang telah mereka pelajari. Namun, mereka segera menemukan bahwa keterkejutan dan kegembiraan yang mereka bayangkan tidak muncul di wajah Xiao Feng. Bahkan dapat dikatakan bahwa Xiao Feng sangat tenang saat ini, seolah-olah dia tahu segalanya tentang hal-hal ini. Sebuah firasat buruk dengan cepat datang ke pikiran saya. Su Qingya berkata dengan suara yang dalam, Xiao Feng, bahwa aku menemui Tuan Ye dengan cepat. Kami memiliki informasi penting untuk dilaporkan. Apakah tuanku sampah sepertimu yang hanya bisa berbicara omong kosong? Xiao Feng berkata sambil mencibir. Gong Qianqiu sudah mengucapkan kata-kata Su Qingya dan mereka bertiga sebelumnya. Benar saja. Ini adalah rangkaian retorika berbingkai ini. Qianqiu benar-benar menebaknya dengan benar. Xiao Feng semakin emosional tentang kecerdasan dan kecerdasan Gong Qianqiu. Pada saat yang sama, saya bangga bahwa saya dapat menemukan pacar seperti itu. Xiao Feng, apa maksudmu? Su Husan bertanya dengan dingin. Su Langhai juga menatap Xiao Feng dengan dingin, tapi dia juga merasa tidak normal di hatinya. Mungkinkah Xiao Feng telah sepenuhnya dikendalikan oleh Gong Qianqiu? Xiao Feng, kami tidak berbicara omong kosong. Selama waktu ini, Gong Qianqiu menyiksa kami dengan tidak manusiawi. Pada saat yang sama, Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao disiksa. Selama Anda menemukannya, Anda dapat bertanya kepada mereka. Aku tahu. Su Qingya berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Feng mendengus dingin dan berkata, kamu masih mengatakan bahwa dia tidak berbicara omong kosong. Dengan tingkat kultivasi Qianqiu, Yu Feng Tianxi dapat mengalahkannya dengan satu tangan. Bagaimana Qianqiu bisa mengendalikannya? Xiao Feng. Feng, kamu ditipu oleh Gong Qianqiu. Kekuatannya saat ini sangat menakutkan, kata Su Qingya buru-buru. Xiao Feng tidak percaya sama sekali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya memiliki penilaian sendiri jika saya tertipu. Saya tidak perlu Anda untuk menilai. Xiao Feng sangat yakin tentang ini. Bagaimanapun, dia secara pribadi menguji gong kultivasi Qianqiu terakhir kali. Pada saat itu, hanya 3 atau 4% kultivasi, dan Gong Qianqiu sudah terluka. Jika Gong Qianqiu begitu kuat, bagaimana dia bisa ditekan seperti itu? Xiao Feng, kamu benar-benar putus asa. Gong Qianqiu melahap 2 vena spiritual alien utama berturut-turut, dan itu sudah sangat menakutkan untuk waktu yang lama. Su Husan berkata dengan suara yang dalam, dengan basis kultivasinya, itu tidak mudah menipumu. Ya Xiao Feng, kami telah melihat betapa kuatnya Gong Qianqiu dengan mata kepala sendiri. Jika kamu benar-benar tidak mempercayai kami, kamu bisa pergi ke Yu Feng Tianxi. Keterampilannya juga telah dipaksakan. Ditelan oleh Gong Qianqiu, pasti tidak ada alasan untuk menipumu. Su Langhai juga membantu. Ketiga Su Qingya jelas merasakan permusuhan Xiao Feng. Yu Feng Tianxi. Kamu bisa menemukannya jika kamu memiliki kemampuan.
Bukankah lebih baik menggunakannya untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Xiao Feng berkata dengan nada mengejek. Su Qingya tiba-tiba menyadari sesuatu. Ning Seng bertanya, Xiao Feng, sebelum bertemu kami, apakah Gong Qianqiu menghubungi Anda? Ya, jika Qianqiu tidak memberitahu sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Anda akan menjebaknya dengan omong kosong seperti itu. Wajah tiba-tiba berubah jelek. Bab 3642, kamu adalah wanitaku. Itu seperti yang diharapkan. Tampaknya Gong Qianqiu telah mengatur retorika dengan sempurna sebelumnya. Xiao Feng, apa yang aku katakan barusan itu benar. Kamu tidak dapat menahannya jika kamu tidak percaya. Itu kalimat yang sama. Kami ingin melihat Tuan Ye. Penilaian. Su Qingya memutuskan untuk mengubah strateginya. Bagaimanapun juga, tidak ada gunanya terus bertengkar dengan Xiao Feng. Jika dia terburu-buru, kemungkinan akan memiliki efek sebaliknya. Lebih baik menemukan cara untuk melihat Ye Junlin terlebih dahulu. Kamu delusi. Aku tidak akan membiarkanmu melihat guru. Inilah yang Xiao Feng pikirkan jauh di dalam hatinya. Jika kata-kata ini sampai ke telinga guru, dia akan sedikit banyak curiga. Ini bertentangan dengan rencana untuk memperkenalkan Gong Qianqiu kepada semua orang sesegera mungkin. Sebelum semua kesalahpahaman diklarifikasi, Xiao Feng tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak menguntungkan Gong Qianqiu terjadi lagi. Apa yang kamu inginkan? Su Langhai berkata dengan dingin. Dia hampir tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Jika bukan karena keadaan saat ini terlalu buruk, Su Langhai akan bersikap kasar kepada Xiao Feng sejak lama. Xiao Feng berkata dengan bercanda, kamu sangat memfitnah Qianqiu. Tentu saja aku menangkapmu dan menyerahkannya kepada Qianqiu. Kamu. Wajah Su Qingya langsung memucat. Tak disangka, upaya 9 ekor sapi dan 2 ekor harimau baru saja keluar dari Longtan dan masuk ke sarang harimau. Qingya, kita berdua berpegangan pada Xiao Feng. Kamu dapat menemukan kesempatan untuk memasuki base camp untuk menemui Tuan Ye. Su Husan segera merumuskan rencana pertempuran. Karena jalan Xiao Feng tidak memungkinkan, dia akan mengambil jalan lain. Selama mereka dapat melihat Ye Junlin, krisis mereka secara alami dapat diangkat. Kamu hanya ingin menahanku hanya karena kamu brengsek. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak yang aku miliki. Xiao Feng tiba-tiba melepaskan basis kultivasinya segera setelah dia selesai berbicara. Pemaksaan energi yang kuat meraung, dan hati Su Qingya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Xiao Feng sangat kuat. Su Qingya dan ketiganya patah hati. Dilihat dari kekuatan-kekuatan mereka, bahkan jika mereka berada di puncaknya, mereka mungkin bukan lawan. Sekarang dalam keadaan sisa darah ini, peluangnya bahkan lebih kecil. Ayo pergi Qingya. Su Husan dan Su Langhai bergegas maju tanpa takut mati. Berusaha mati-matian untuk menghentikan Xiao Feng bahkan untuk sementara waktu. Ciptakan peluang bagi Su Qingya untuk melarikan diri. Sekelompok semut masih melawan binatang buas yang terperangkap. Xiao Feng meledak dan melemparkan 2 pukulan sesuka hati. Su Husan dan Su Langhai langsung terlempar dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Jika bukan karena kata-kata Gong Qianqiu, pukulan Xiao Feng akan membunuh mereka berdua. Su Qingya tidak punya waktu untuk bergerak kabur, dan Xiao Feng sudah muncul di belakangnya. Kamu tidak bisa pergi lagi. Suara dingin Xiao Feng terdengar di belakangnya. Wajah Su Qingya tiba-tiba berubah. Dia hampir secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi Xiao Feng mengambil 1 langkah di depannya. Sebuah pisau tangan menebas di bagian belakang lehernya. Su Qingya hanya merasakan kegelapan di depan matanya, dan segera pingsan. Xiao Feng mengikat ketiganya bersama-sama, dan kemudian mengeluarkan alat komunikasi untuk menghubungi Gong Qianqiu. Saya tidak berharap untuk mengkonsumsi limbah ini. Ini benar-benar layak digunakan sekarang. Setelah menerima informasi itu, Gong Qianqiu sangat gembira, dan langsung setuju dengan Xiao Feng untuk bertemu di tempat terpencil. Tanpa ragu-ragu, Xiao Feng bergegas ke tempat yang ditentukan bersama Su Qingya dan mereka bertiga.
Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Feng untuk tiba dan menemukan bahwa Gong Qianqiu sudah lama menunggu. Qianqiu, orang-orang yang menjebakmu ini tertangkap olehku. Jangan khawatir, mereka tidak melihat orang lain selama periode ini. Xiao Feng berkata seolah-olah menerima pujian. Gong Qianqiu segera membuat penampilan seekor burung kecil. Dia berkata dengan manis, Xiao Feng, ini sulit bagimu. Jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin telah melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Kamu adalah wanitaku, dan inilah yang seharusnya aku lakukan. Lakukan. Dapatkan Gong Qianqiu. Xiao Feng sangat puas. Bab 3643, saya adalah musuh seluruh dunia. Xiao Feng, Gong Qianqiu membohongimu. Bangun. Pada saat ini, Su Qingya dan yang lainnya terbangun satu demi satu. Beberapa orang terus mengatakan hal-hal buruk tentang Gong Qianqiu di jalan. Xiao Feng merasa terlalu berisik, jadi mereka semua pingsan. Xiao Feng, kamu bodoh, dipermainkan oleh Gong Qianqiu. Gong Qianqiu, berhenti berpura-pura dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Su Langhai dan Su Husan juga berteriak keras. Mereka semua putus asa. Setelah semua kesulitan, tidak mudah untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah. Tetapi Xiao Feng ditangkap oleh Gong Qianqiu lagi. Bisa dibayangkan siksaan seperti apa yang akan dia hadapi. Mengingat kehidupan di ruang bawah tanah sebelumnya, ketiga Su Qingya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Qianqiu, mereka benar-benar terobsesi. Menurut pendapatku, bunuh saja mereka, kata Xiao Feng dengan wajah cemberut. Gong Qianqiu menghela nafas dan berkata, pemimpin sekte Qianqiu diatur dengan sempurna, jadi tidak heran mereka akan tertipu. Akan diklarifikasi ketika saatnya tiba, biarkan mereka hidup dulu. Ketika saatnya tiba, saya akan melakukannya. Tentu saja jelaskan dengan jelas, jangan sampai mereka aku digunakan sebagai spearman. Xiao Feng menghela nafas lega. Apa yang dia katakan barusan adalah setengah benar, dan dia juga bermaksud menguji Gong Qianqiu. Jika Gong Qianqiu mengikuti tren dan setuju untuk membunuh Su Qingya dan mereka bertiga, mungkin ada yang salah dengan itu. Namun, Gong Qianqiu sangat memikirkan orang lain, yang membuat Xiao Feng benar-benar lega. Gong Qianqiu, berhenti berpura-pura, tidakkah menurutmu itu menjijikkan? Saat kau berada di Dungeon, bagaimana kau mengatakan Xiao Feng? Sampah, sampah, menjilati anjing. Latihan yang kau gunakan juga berasal dari Junjun. Tunjukkan itu mati. Su Qingya dan ketiganya tidak mau dan ingin membangunkan obsesi Xiao Feng sebanyak mungkin. Gong Qianqiu segera membuat ekspresi marah dan berkata, tidak peduli apa yang Anda katakan tentang saya, itu tertipu. Tapi saya tidak mengizinkan Anda untuk memprovokasi hubungan antara saya dan Xiao Feng, jika Anda terus melakukan ini. Jangan salahkan saya karena kejam. Itu sudah hilang. Xiao Feng sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Gong Qianqiu akan melindungi dirinya sendiri seperti ini. Sialan, jika Qianqiu tidak menghentikanku, aku pasti sudah membunuhmu. Xiao Feng mendengus dingin. Su Qingya melanjutkan, Gong Qianqiu mempertahankan hidup kita terlebih dahulu karena dia tidak ingin kamu curiga. Yang kedua adalah membiarkan kami menyaksikan pertumbuhannya. Xiao Feng, kamu bahkan tidak tahu betapa mesumnya psikologi Gong Qianqiu. Mulut. Xiao Feng melintas dan menamparkan orang-orang ini beberapa kali. Ketiga Su Qingya dipukuli dan pingsan lagi. Qianqiu, kali ini sepi. Xiao Feng berkata dengan penuh kasih sayang, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu saat aku di sini. Bahkan jika kamu adalah musuh seluruh dunia, aku akan berdiri di sisimu. Aku mencintaimu. Qianqiu, kamu adalah satu-satunya kepercayaanku. Xiao Feng, aku percaya padamu. Gong Qianqiu menahan rasa mualnya dan menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Xiao Feng. Bahkan langkah seperti itu membuat Xiao Feng merasakan air mata dari lubuk hatinya. Dia diam-diam bersumpah untuk melindungi wanita yang baik dan lembut ini.
Tidak ada yang bisa memfitnah Gong Qianqiu. Bahkan bukan master. Xiao Feng kemudian bergoyang dengan Gong Qianqiu untuk sementara waktu, dan kemudian pergi dengan enggan. Ketika sosok Xiao Feng benar-benar menghilang dari pandangan, wajah Gong Qianqiu menunjukkan senyum sinis. Hanya saja ketika saya mengingat kata-kata cinta Xiao Feng barusan, hati saya pasti sangat menjijikkan, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Yu Feng Tianxi, sekarang kamu satu-satunya yang tersisa. Master Sekte ini ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Mata Gong Qianqiu menjadi sangat dingin. Angin berhembus ke base camp dalam suasana hati yang gembira. Menangkap ketiga Suqingya dan sekali lagi berterima kasih dan dikenali oleh Gong Qianqiu. Ini memberi Xiao Feng rasa pencapaian yang luar biasa. Xiao Feng merasa jika dia terus seperti ini, Gong Qianqiu akan sepenuhnya diyakinkan oleh dirinya sendiri. Bab 3644, kamu menyebalkan. Pada saat itu, buatlah sepasang peri nostalgia dan buat semua orang iri. Pada saat yang sama, Suzaku dan yang lainnya bertanya tentang situasi yang meragukan. Menurut laporan Ailiner, mereka melihat tiga tersangka Suqingya bergegas menuju base camp. Namun, setelah mencari sepanjang jalan, Suqingya dan ketiganya tiba-tiba kehilangan suara mereka. Ini seperti menguap dari dunia. Suzaku dan yang lainnya segera mengirim orang untuk mencarinya di seluruh pegunungan dan dataran. Kudengar Xiao Feng tiba-tiba mengambil alih pertahanan luar base camp. Akankah dia tahu cerita di dalam tentang hilangnya ketiga Suqingya? Qinglong berkata dengan cemberut. Awalnya, kemunculan Suqingya bertiga kemungkinan akan memecahkan misteri pengalaman hidup pemimpin Qianqiu. Sekarang petunjuk penting ini telah terputus di tepi base camp. Suzaku dan yang lainnya pasti akan merasa sangat tertekan. Dikatakan bahwa Cao Cao dan Cao Cao akan berada di sini. Mari kita bertanya langsung jika tidak jelas. Suke menunjuk Xiao Feng yang sedang menyenandungkan nada kecil di kejauhan. Xiao Feng, kamu datang tepat waktu. Setelah mendengarkan laporan informan, Suqingya dan ketiganya datang ke base camp. Malam ini, kamu untuk sementara bertanggung jawab atas pertahanan periferal. Apakah kamu menemukan sesuatu? Suzaku bertanya lurus. Sambil bertanya, Suzaku dan yang lainnya juga dengan hati-hati mengamati Xiao Feng. Meskipun itu adalah operasi normal untuk mengganti pertahanan sementara, tetapi setelah Xiao Feng mengganti pertahanan, tidak ada berita untuk jangka waktu tertentu. Ini sangat tidak normal sebagai orang yang bertanggung jawab atas pertahanan periferal. Dia meninggalkan jabatannya tanpa izin. Jadi apa gunanya perubahan pertahanan sementara Xiao Feng Anda? Aku tidak menemukannya. Xiao Feng sedikit terkejut, tetapi dia masih merespons sesegera mungkin. Sebenarnya, Xiao Feng sedikit bersalah. Meskipun Gong Qianqiu telah menjelaskannya dengan jelas, masalah ini belum diklarifikasi. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya dengan gegabah, Suzaku dan yang lainnya pasti akan mempertahankannya. Bahkan jika Anda menggunakan ini sebagai bukti untuk melaporkan diri Anda sendiri, maka guru kurang lebih akan mempercayainya. Benarkah? Tanya Qinglong, dan dia dengan tajam menangkap kepanikan Xiao Feng. Xiao Feng benar-benar menstabilkan pikirannya, menatap mata Qinglong dan berkata, aku baru saja pergi mencari Suqingya dan yang lainnya. Tetapi setelah beberapa pencarian, tidak ada jejak yang ditemukan. Mungkinkah bawahannya salah paham? Xiao Feng benar, tapi Suzaku dan yang lainnya tidak berdaya. Karena kalian sudah kembali, kalian akan bertanggung jawab atas pertahanan periferal. Aku sibuk sepanjang malam dan hanya sedikit lelah. Xiao Feng berbalik dan pergi setelah berbicara. Namun, pada saat ini, alat komunikasi Suzaku berdering. Berita terbaru datang dari Ailiner Periferal bahwa Suqingya dan ketiganya telah ditangkap oleh Qianqiu Jiao. Setelah Suzaku dan yang lainnya melihat berita itu, mereka langsung mencurigai Xiao Feng. Baru saja, kepanikan Xiao Feng menebas di mata mereka. Xiao Feng, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu melihat Suqingya dan yang lainnya? Berita baru saja datang bahwa ketiga Suqingya ditangkap oleh Qianqiu lagi.
Suzaku dengan cepat menghentikan jalan Xiao Feng dan berkata dengan nada bertanya. Xiao Feng tiba-tiba panik di dalam hatinya. Aku benar-benar tidak melihat Su Qingya. Xiao Feng masih menyangkalnya. Suzaku menghela nafas diam-diam. Xiao Feng tampak seperti babi mati yang tidak takut tersiram air panas oleh air mendidih, yang benar-benar membuatnya sedikit tidak berdaya. Setelah meninggalkan beberapa orang, Xiao Feng juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Segera bertanya kepada Gong Qianqiu tentang hal ini. Gong Qianqiu merespons dengan cepat kali ini. Xiao Feng, aku benar-benar tidak tahu ini. Setelah menjelaskannya kepada mereka, aku akan membiarkan Su Qingya pergi. Jika kamu tidak percaya, ada banyak murid Sich yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu dapat bertanya kepada mereka. Gong Qianqiu penuh dengan keluhan yang tidak bersalah. Tiba-tiba, Xiao Feng merasa tertekan lagi, dan dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Keraguan di hati saya juga hilang. Benar saja, itu bukan urusan Qianqiu. Mengapa Suzaku dan yang lainnya menahannya? Xiao Feng menjadi semakin muak dengan kecurigaan Suzaku dan yang lainnya. Yuki terus bertanya, dan dia jelas meragukan dirinya sendiri. Bab 3645, Ye Junlin menambahkan kartu haul lagi. Ye Junlin sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di base camp. Pada saat ini, dia sepenuhnya tenggelam dalam tubuh pendinginan denyut nadi obat dan tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan pembuluh darah obat memiliki efek yang kuat untuk melembabkan tubuh dan meridian, yang membuat kemampuan Ye Junlin dalam semua aspek naik ke tingkat yang baru. Setelah beberapa hari pelatihan intensif, Ye Junlin akhirnya menyelesaikan pendinginan. Rasakan lonjakan energi dalam tubuh, terutama meridian yang tampak menjadi lebih tangguh. Ini membuat Ye Junlin merasa sangat nyaman, seolah terlahir kembali. Melihat Ye Junlin meninggalkan bea cukai, Dr. Jenius Yan Zhangsheng berkata sambil tersenyum. Masih ada banyak kekuatan obat yang tersisa. Yan Zhangsheng menggerakkan sudut mulutnya. Dia pikir dia bisa menggunakan kekuatan pembuluh darah obat yang tersisa untuk terus mengolah obat ajaib. Tanpa diduga, Ye Junlin tidak hanya mempromosikan dirinya sendiri, tetapi juga segera membentuk grup. Kamu kejam. Yan Zhangsheng merasa perlu menemukan bagian lain dari meridian spiritual untuk mengolah obat ajaib. Segera Ye Junlin membawa Dewa Jahat Wen Lei, Zhou Nanyan dan Wo Yun. Mereka bertiga telah berlatih latihan dasar dalam pengasingan hampir sepanjang waktu. Vena obat dengan efek bergizi jelas merupakan peluang besar bagi mereka untuk meningkat. Sebelum itu, Ye Junlin telah membawa mereka bertiga ke dua vena spiritual lainnya untuk meredam tubuh mereka. Sekarang setelah infiltrasi dan pencucian vena obat, kekuatan tiga orang Wen Lei telah sangat meningkat lagi, dan mereka telah sepenuhnya mencapai ranah baru. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ini adalah manfaat dari latihan dasar Ye Junlin, dan itu mungkin tidak muncul dalam waktu singkat. Namun jika Anda terus melakukannya dalam jangka panjang, efeknya akan keluar, yang jauh lebih mengerikan daripada latihan menelan yang ekstrim. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada kultivasi latihan dasar, yang akan membuat praktisi memiliki dasar yang kuat, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Setelah melalui pendinginan tiga pembuluh darah super spiritual berturut-turut, kekuatan Wen Lei dan mereka bertiga mencapai tingkat yang baru. Kamu semua bisa sendirian sekarang. Bahkan jika Qianqiu Jiao menatapnya, aku tidak akan merasa bahwa aku tidak memiliki keterampilan lagi. Ye Junlin berkata dengan sangat lega. Ketiga Wen Lei juga sangat senang, dan mereka secara alami tahu situasi base camp saat ini. Di luar kultus Qianqiu sedang mengincar harimau, dan Zenmo Sitiansi akan kembali, dan sikapnya tidak jelas. Selanjutnya, mata-mata kemungkinan akan muncul di dalam base camp. Namun, semua tekanan ini hanya pada Ye Junlin sebelumnya. Wen Lei dan ketiganya juga sangat ingin membantu. Namun, kekuatannya tidak cukup sebelumnya, dan dia tidak berdaya untuk Ye Junlin. Sekarang basis kultivasi telah ditingkatkan, dia akhirnya dapat berbagi kekhawatiran untuk Ye Junlin.
Bahkan jika Sekte Qianqiu dan Zenmo Sitiansi kembali bergabung, saya tidak takut sama sekali sekarang. Ye Junlin percaya diri, dan kultivasinya telah meningkat secara kualitatif. Ada 3 pembantu yang lebih kuat di sekitar. Hanya saja Ye Junlin merasa sedikit menyesal karena tidak bisa membawa 80 murid ninjinya untuk melunakkan tubuhnya. Lagi pula, terlalu banyak perhatian sehingga banyak orang meninggalkan base camp dengan gegabah. Setelah terdeteksi oleh Sekte Qianqiu, kemungkinan besar akan memanfaatkannya untuk masuk. Kalau tidak, orang-orang ini juga bisa menjadi pembantu terkuat di sekitar. Ayo pergi, kembali ke base camp. Ye Junlin memberi perintah dan dengan cepat kembali ke base camp bersama Wen Lei dan mereka bertiga. Tentu saja, Ye Junlin meminta beberapa orang untuk menjaga kerahasiaan mutlak mengenai peningkatan substansial dalam kekuatan Wen Lei dan mereka bertiga. Itu tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Mereka bertiga akan ada sebagai kartu truf terbesar Ye Junlin. Pemimpin Sekte Qianqiu pasti merasa bahwa dia dapat dengan mudah menangani dirinya sendiri. Jadi terus biarkan dia mempertahankan ilusi ini. Ketika ada perang lagi, Wen Lei dan mereka bertiga pasti akan dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Bahkan mungkin memainkan peran yang menentukan dalam arah seluruh perang. Namun, begitu Ye Junlin kembali ke base camp, dia mendapat kejutan lain. Bab 3646, Venaro Super yang tersumbat. Kabar baik dari Brain of God. Saudaraku tersayang. Sejak perpisahan terakhir, otak dewa telah tinggal di negara beruang perang untuk melakukan penelitiannya sendiri. Dalam proses penelitian, God's Brain menemukan pembuluh darah super spiritual yang disegel di dataran Siberia negara beruang perang. Bagus sekali, Tuhan tolong aku. Ye Junlin sangat gembira, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Setelah kembali ke base camp, seseorang melaporkan berita terbaru kepada Ye Junlin. Sekarang Yu Feng belum tertangkap. Energi Sekte Qianqiu benar-benar terjerat oleh insiden ini. Tianxi seluruh base camp dan pasukan afiliasi di bawah Ye Junlin melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Yu Feng Tianxi. Begitu berita itu keluar, semua pihak terkejut. Kuburan massal. Altar umum gereja Qianqiu. Ye Junlin sebenarnya mengirim orang untuk menyelamatkan Yu Feng Tianxi. Gong Qianqiu mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda. Sekarang kekuatan berbagai faksi dari divisi setan kota semuanya menyusut di base camp dan tidak berani keluar. Menurut situasi normal, selama penyelidikan komprehensif berlanjut, Gong Qianqiu yakin akan menangkap Yu Feng Tianxi dalam waktu dekat. Tapi sekarang Ye Junlin masuk, yang di luar dugaannya. Anda harus tahu bahwa pasukan Ye Junlin itu rumit. Dan dibandingkan dengan Zenmo Si, Gong Qianqiu tidak menembus lebih dalam. Oleh karena itu, Gong Qianqiu tidak dapat sepenuhnya memahami tren spesifik dari banyak pasukan afiliasi Ye Junlin. Ini juga membuatnya lebih sulit untuk mencegah hal-hal buruk Ye Junlin. Setelah Yu Feng Tianxi diselamatkan oleh orang-orang Ye Junlin, efeknya setara dengan Zenmo Si. Ketika Tianxi kembali, kedua kekuatan itu pasti akan bergabung. Dalam hal ini, baik Qianqiu Jiao maupun dirinya sendiri tidak akan menghadapi tekanan besar, dan bahkan hidupnya akan dalam bahaya. Tuan Sekte ini tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Gong Qianqiu mengepalkan tangannya, dan kemudian pergi mencari Yu Feng Tianxi secara langsung. Namun, Gong Qianqiu tidak tahu bahwa semua ini adalah bom asap yang dikeluarkan oleh Ye Junlin. Tepat ketika Qianqiu Jiao dan Gong Qianqiu sedang dalam ayunan penuh untuk memburu Yu Feng Tianxi, Ye Junlin sekali lagi membawa Wen Lei dan ketiganya secara diam-diam meninggalkan base camp, dan bergegas langsung ke negara Zanxiong untuk menemukan otak dewa. Otak Tuhan membawa beberapa orang langsung ke pembuluh darah super spiritual. Vena super spiritual ini ditemukan oleh detektor tipe baruku, tetapi itu diblokir oleh semacam kekuatan super. Menurut analisisku, ini seharusnya untuk mencegah energi spiritual bocor atau ditemukan oleh orang lain. Otak berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Junlin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah maksudmu penyumbatan itu disebabkan oleh manusia? Ya,
Sulit membayangkan kekuatan super seperti apa yang akan terjadi jika pembuluh darah spiritual super yang mengerikan itu benar-benar diblokir. Nada otak juga penuh kejutan. Ye Junlin tidak ragu lagi, dan langsung melepaskan kekuatannya untuk menyelidiki. Kekuatan kekerasan menyebar dengan cepat, dan segera bersentuhan dengan lapisan energi yang menyegel nadi super spiritual. Bum bum bum. Setelah beberapa tabrakan berturut-turut, kekuatan yang dilepaskan oleh Ye Junlin benar-benar ditentang. Tanah di sekitar seluruh pembuluh darah super spiritual bergetar hebat. Sangat kuat. Wajah Ye Junlin juga sedikit serius. Meskipun kekuatan yang dia lepaskan barusan hanya 20% hingga 30%, ini adalah efek dari peningkatan berkelanjutan dari 3 pembuluh darah super spiritual. Ini pada dasarnya setara dengan pukulan penuh sebelum pendinginan tubuhnya. Apakah itu hancur oleh kekuatan penyegelan? Kuncinya adalah tidak menyebabkan kerusakan substansial pada lapisan segel. Master macam apa, atau kekuatan mengerikan macam apa, yang dapat melepaskan lapisan segel energi seperti itu? Apakah masih ada master puncak yang tidak diketahui di dunia? Apakah ada cara untuk memecahkan segel kekuatan? Otak dewa bertanya dengan suara yang dalam. Sudut mulut Ye Junlin naik sedikit dan tersenyum. Kamu menjauh, dan lihat Lao Su menghancurkannya dengan satu pukulan. Bab 3647, Xiao Feng. Aku benar-benar melihat orang yang salah. Ye Junlin mengumpulkan kekuatannya dan meninju perisai energi yang disegel dari vena super spiritual. Kali ini, Ye Junlin tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan yang kuat bertabrakan, dan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Klik. Perisai energi penyegel menyebarkan retakan di sekitar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, itu benar-benar hancur. Energi spiritual yang bergejolak dan kaya bergegas ke wajah. Oke, jangan buang waktu. Cepat dan padamkan tubuhmu. Ye Junlin bertepuk tangan dan berkata kepada Wen Lei dan yang lainnya. Aku khawatir nadi spiritual ini lebih kuat dari rencana kapal selam Atlantis. Wen Lei berkata dengan emosi. Ye Junlin juga menemukan bahwa nadi spiritual di depannya berwarna merah, seperti darah. Kekayaan energi spiritual jauh lebih tinggi daripada vena super spiritual dari rencana kapal selam. Jadi jangan mengecewakannya. Cepatlah berkultivasi. Desak Ye Junlin. Karena kesimpulan sebelumnya, Ye Junlin khawatir kebocoran energi spiritual di sini akan menarik perhatian mereka yang melepaskan kekuatan segel. Ketiga Wen Lei mengangguk dan dengan cepat menjalankan latihan dasar untuk memuaskan tubuh mereka. Ye Junlin juga duduk bersila, dan kecepatan latihan dasar jauh lebih cepat daripada 3 Wen Lei. Aura merah dengan cepat mengalir ke tubuh Ye Junlin dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terus-menerus melunakkan tubuhnya, mencuci meridiannya. Otak dewa bertanggung jawab untuk melindungi hukum di pinggiran untuk mencegah musuh mendekat dan mengganggu kultivasi Ye Junlin dan orang lain. Sisi lain, sejak Ye Junlin mengeluarkan perintah untuk menemukan dan menyelamatkan Yu Feng Tianxi, Xiao Feng segera pergi keluar untuk melacak keberadaan Yu Feng Tianxi. Dia melakukan ini hanya untuk membersihkan Gong Qianqiu dari kecurigaan. Menurut pendapat Xiao Feng, Yu Feng Tianxi berbeda dari Su Qingya dan lainnya. Lagi pula, dengan identitas dan kekuatan Yu Feng Tianxi, dia pasti tidak akan mengabaikan fakta dan membuat tuduhan acak. Namun, saat Xiao Feng dengan panik mencari Yu Feng Tianxi, dia tiba-tiba menerima kabar dari Gong Qianqiu. Xiao Feng, situasinya mendesak. Mari kita bertemu di tempat lama. Nada bicara Gong Qianqiu mengungkapkan urgensi. Ini membuat Xiao Feng ingin terbang ke Gong Qianqiu dengan sayap dan sayapnya untuk bertanya bagaimana situasinya. Ketika dia datang ke tempat yang ditentukan, Gong Qianqiu tidak hanya memiliki nada lembut, tetapi bahkan matanya sedikit lebih intim dan bergantung. Ini membuat Xiao Feng merasa sangat berguna. Ketika dia berpikir bahwa statusnya di hati Gong Qianqiu semakin berat, Xiao Feng sangat senang. Qianqiu, kamu sangat ingin menemukanku. Apa yang terjadi? Xiao Feng bertanya dengan prihatin. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh,
Karena paksaan Sekte Qianqiu, Shen Tianjian menunjuk faksi-faksi besar untuk menemukan Yu Feng Tianxi secara terpisah. Karena saya berada di luar pengepungan Sekte Qianqiu, tugas ini juga menjadi tanggung jawab saya. Kepala. Tapi ada begitu banyak Master Qianqiu, sangat sulit bagiku untuk menghadapinya. Xiao Feng, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu kali ini. Hanya saja tindakan ini sangat berbahaya, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Jika Anda melihat penampilan sepi Gong Qianqiu, Xiao Feng merasa kasihan dan setuju tanpa ragu-ragu. Qianqiu, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah wanitaku. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu, apa salahnya? Pasti akan mengalahkannya. Jangan khawatir. Selama ada berita dari Yu Feng Tianxi, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Xiao Feng penuh percaya diri. Selama periode waktu ini, dia telah melahap, dan ranah kultivasinya memang telah meningkatkan level. Xiao Feng, aku benar-benar tidak melihat orang yang salah. Mata Gong Qianqiu penuh dengan bunga persik, dan dia berkata dengan emosional, pada saat kritis ini, kamu benar-benar yang paling dapat diandalkan. Kata-kata ini membuat Xiao Feng gembira lagi. Saya akan ingat bahwa sebelumnya, Gong Qianqiu terasing dari kontak, dan bahkan memiliki sikap dingin. Xiao Feng juga merasa hati dan ususnya rusak karenanya. Sekarang situasinya telah sangat berubah. Dia akhirnya menjadi pendukung Gong Qianqiu. Bab 3648, Xiao Feng hilang. Qianqiu, jangan khawatir. Selama kamu menemukan Yu Feng Tianxi, kamu dapat menghapus kecurigaanmu. Aku akan membawamu ke base camp pada waktu itu, dan biarkan semua orang tahu hubungan kita yang sebenarnya. Tidak ada yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Xiao berkata, dengan sangat bangga. Gong Qianqiu hanya merasa mual. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu hanya karena kau sampah. Tetapi karena situasi saat ini, Gong Qianqiu hanya bisa menggigit peluru dan terus mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Xiao Feng, aku juga menantikan hari ini datang secepat mungkin. Wajah Gong Qianqiu penuh harapan, dan dia melanjutkan, aku sudah cukup disalahpahami. Xiao Feng berkata dengan sangat serius, Qianqiu, jika seseorang salah paham denganmu, maka mereka kikuk. Aku yakin kau tidak bersalah dari awal sampai akhir. Kali ini, selama aku menemukan Yu Feng Tianxi, semuanya akan terungkap. Jika ada yang berani memfitnahmu saat itu juga, aku akan langsung membunuhmu. Aku merasa nyaman dengan kata-katamu. Gong Qianqiu berhenti, dan tiba-tiba bertanya, Xiao Feng, jika setelah mengklarifikasi, tuanmu masih memiliki prasangka terhadapku, tidak bisakah kamu menjadi seorang guru? Ini. Xiao Feng sedikit terkejut, tetapi pada saat itu, dia sebenarnya memiliki niat membunuh yang tidak dapat dijelaskan. Pikiran ini mengejutkan Xiao Feng. Aku bercanda. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sangat tidak masuk akal? Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Meskipun tidak ada kelainan di permukaan, Gong Qianqiu jelas merasakan aura pembunuh Xiao Feng barusan. Sepertinya rencana pemimpin sekte ini sebelumnya tidak terlalu jauh. Di masa depan, selama kamu menemukan kesempatan untuk membimbingnya dengan sengaja, Xiao Feng mungkin benar-benar dapat memainkan peran yang tidak terduga. Pada titik ini, mata Gong Qianqiu ke arah Xiao Feng menjadi lebih serius. Qianqiu, kamu membuatku takut setengah mati. Xiao Feng menghela nafas panjang. Hanya saja pikiran-pikiran jahat di hati saya sepertinya memiliki kecenderungan untuk meletus. Xiao Feng bahkan berpikir bahwa jika ada hari seperti itu, dia mungkin benar-benar berani melawan Ye Junlin. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Ye Junlin masih memfitnah Gong Qianqiu di hadapan bukti yang kuat. Oke, waktu hampir habis. Aku harus bergegas dan menemukan Yu Feng Tianxi. Jika kamu menunda sebentar, Yu Feng Tianxi akan lebih berbahaya. Xiao Feng, kami akan menghubungimu tepat waktu. Begitu ada Yu Feng Tianxi. Beritanya,
Ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Sekte Qiankyu sangat kuat. Gong Qiankyu terus berkata dengan penuh kasih sayang. Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya. Dan keanehan Yu Fengtianxi tidak mudah untuk dihadapi. Saya benar-benar ingin membuatnya tidak bahagia. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal aneh dan keterlaluan akan terjadi. Jangan khawatir. Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Xiao Feng sangat berguna untuk perhatian Gong Qiankyu. Namun, bagaimana dia tahu bahwa dalam beberapa kata terakhir, Gong Qiankyu sudah meletakkan dasar. Jika Xiao Feng benar-benar bertemu dengan Yu Fengtianxi terlebih dahulu, suatu saat Yu Fengtianxi mengatakan bahwa Gong Qiankyu adalah pemimpin sekte Qiankyu. Xiao Feng dibatasi oleh ide-idenya yang sudah terbentuk sebelumnya, dan dia pertama kali berpikir bahwa ini mungkin langkah aneh dan keterlaluan Yu Fengtianxi. Ya, hati-hati dengan semuanya. Aku harus pergi misi. Gong Qiankyu berbalik dan pergi. Melihat punggung ramping Gong Qiankyu, mata Xiao Feng penuh dengan kegilaan. Saya hanya memikirkan diri saya dari ditinggalkan pada awalnya. Sekarang dipercayakan dengan tugas-tugas penting oleh Gong Qiankyu. Xiao Feng akan merasa sangat senang. Sepertinya aku akan berlatih lebih keras di masa depan. Hanya dengan cara ini aku bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan pengakuan dari Qiankyu. Aku akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara di depan base camp. Dan bahkan tuannya, pada saat ini, tampaknya telah memasuki kondisi obsesi. Dia sekarang sangat ingin meningkatkan kekuatannya, bahkan melahap kekuatan yang kuat. Selama Anda dapat meningkatkan, Anda dapat melakukan apapun. Bab 3649, Kunlun Virtual. Dewa Surga. Sama seperti semua pihak mencari Yu Fengtianxi dalam ayunan penuh. Mereka menerima kabar dari Tianxi lagi. Tianxi akan kembali dalam 2 hari. Pada saat yang sama, itu juga mengungkapkan beberapa informasi tentang kekuatan yang mengikutinya. Salah satunya adalah tetua dari faksi Qiongchang yang bergabung dengan Tianxi, dan kekuatannya telah mencapai alam kesempurnaan. Bahkan jika 3 divisi surgawi dari Sentianjian bergabung di awal, mereka mungkin tidak mencapai 1/10 dari kekuatan puncak sesepuh. Bahkan sekarang, Tianxi telah berkultivasi di dunia legendaris selama bertahun-tahun. Tetapi dia masih tidak dapat bertahan 10 putaran di bawah para tetua. Kali ini saya datang ke sini terutama untuk mengikuti tuan muda dari faksi Qiongchang untuk mengalami dunia dan mengembangkan keadaan pikiran. Ngomong-ngomong, bantu selesaikan kesulitan Zenmoshi. 3 divisi surgawi tidak 1/10 sekuat yang satu itu. Bukankah ini terlalu menakutkan? Bahkan sebelum mencari dunia legendaris, kekuatan divisi surgawi tak terkalahkan dalam waktu. Ternyata itu dunia legendaris disebut Kunlunsu. Mendengarkan nama ini, itu abadi. Jangan lupa bahwa ada juga tuan muda dari faksi Qiongchang. Saya khawatir kali ini ada tetua lain di sini. Begitu banyak orang kuat. Duduk di kota, Ye Junlin dan Sekte Qiankyu semuanya semut. Divisi iblis penekan bersorak. Tampaknya bahkan bernapas menjadi lebih nyaman. Berita itu segera menyebar ke Sekte Qiankyu. Kuburan massal. Di dalam altar umum gereja Qiankyu. Yu Fengtianxi belum ditangkap, dan sekarang saya mendengar bahwa Tianxi akan kembali dengan kekuatan besar dalam 2 hari. Ini menggandakan tekanan pada Gong Qiankyu, dan suasana hati yang sudah tertekan memburuk. Terus mengintensifkan pencarian. Dan kita tidak boleh membiarkan Yu Fengtianxi kembali ke divisi setan kota. Bunuh di tempat jika perlu. Gong Qiankyu hampir meraung. Ikuti perintahmu. Murid Sekte Qiankyu menjawab dengan gemetar. Kemarahan di hati Gong Qiankyu belum hilang, dan dia langsung pergi ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, 10 besar Tianjiao dan Su Qingya dipaku ke bingkai kayu. Rantai yang dibuat khusus melewati tulang anggota badan mereka, dan sangat menyakitkan hanya untuk menggantungnya. Ditambah dengan penyiksaan terus-menerus dalam beberapa hari terakhir, semua orang sekarat. Namun,
Gong Qianqiu tidak membunuh mereka, dan bahkan menggantung nafas terakhirnya dengan pil obat. Gong Qianqiu, bunuh aku cepat. Suara Sukinya serak dan lemah. Cepat dan beri aku waktu yang baik. Bukankah kamu sangat kuat? Beri aku tamparan di kepala. Yang lain telah memohon kematian dengan berbagai cara. Diam untukku. Gong Qianqiu sudah kesal, dan ketika dia diprovokasi oleh kelompok orang ini, dia bahkan lebih marah. Ingin mati. Tidak semudah itu. Gong Qianqiu mengeluarkan cambuk baja, yang diwarnai dengan cairan obat yang dia siapkan secara khusus, yang dapat melipat gandakan rasa sakit dan merangsang saraf. Cepat beritahu aku keberadaan Yu Feng Tianxi. Tampar. Biarkan kamu menatap dan membuat matamu terlihat lebih besar. Papa. Sekelompok sampah sialan. Master Sekte ini membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Papa. Saat Gong Qianqiu melambaikan cambuk baja, jeritan di ruang bawah tanah datang satu demi satu. Segera 10 jenius teratas pingsan. Minumlah ini, dan kamu akan terus menikmati pencambukan. Gong Qianqiu memerintahkan seseorang untuk menuangkan cairan obat yang sudah disiapkan ke dalam mulut beberapa orang. Tidak butuh waktu lama bagi 10 besar Tianjiao untuk bangun lagi. Gong Qianqiu, bahkan jika aku tahu keberadaan Yu Feng Tianxi, aku tidak akan memberitahumu. Su Qingya menjerit kesakitan. Kuharap mulutmu akan sangat keras. Gong Qianqiu mengeluarkan belati dan menebas beberapa garis berturut-turut di wajah Su Qingya. Kemudian beberapa bubuk racun ditaburkan di luka. Cici. Setelah bedak bersentuhan dengan kulit, itu benar-benar memiliki efek korosif, dan segera sepotong daging menjadi hitam hangus. Bahkan tulang-tulangnya terlihat samar-samar. Ah! Su Qingya pingsan karena kesakitan. Kamu terus tegar. Gong Qianqiu berkata sambil mencibir. Segera gunakan segala cara untuk terus menyiksa orang lain. Bab 3650, sangat mudah. Di dalam hutan. Di dalam gua tersembunyi. Yu Feng Tianxi memakan buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya. Lagi pula, dia menggunakan obat ajaib untuk memulihkan kultivasinya, dan itu tidak sekokoh kultivasi nyata. Selain itu, bertarung dan melarikan diri selama beberapa hari berturut-turut benar-benar melelahkan. Namun, baru kemarin, Yu Feng Tianxi mengetahui dari anggota Sekte Qianqiu bahwa Ye Junlin juga mengirim semua pasukan di bawah komandonya untuk menyelamatkannya. Berita ini membuat Yu Feng Tianxi bersemangat. Di masa lalu, dia hanya bisa bergegas ke divisi setan kota, tapi sekarang dia bisa beralih ke base camp Ye Junlin. Bahkan jika dibandingkan, pihak Ye Junlin lebih aman. Efek penyisipan horizontal Ye Junlin sangat bagus. Pencarian Qianqiu Jiao jelas tidak berangin seperti sebelumnya. Yu Feng Tianxi mengamati lingkungan sekitarnya, dan kemudian dengan cepat bergegas ke base camp Ye Junlin. Sepanjang jalan, saya menemui beberapa gelombang rintangan, tetapi kekuatan dari kultus Qianqiu itu rata-rata. Dia tiba-tiba dibunuh oleh Yu Feng Tianxi, dan kemudian berlari sepanjang jalan. Sekitar 2 jam kemudian, itu dia. Yu Feng Tianxi melihat kompleks bangunan di kejauhan, yang merupakan base camp Ye Junlin. Siapa? Sebelum napas Yu Feng Tianxi benar-benar terlepas, dia tiba-tiba merasa ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Kamu adalah Yu Feng Tianxi. Xiao Feng berjalan keluar dari kegelapan segera setelah dia selesai berbicara. Jangan gugup. Aku murid Ye Junlin. Xiao Feng, kamu pasti pernah mendengarnya. Melihat bahwa Yu Feng Tianxi akan segera dimulai, Xiao Feng dengan cepat menjelaskan. Sejak bertemu dengan Gong Qianqiu, Xiao Feng telah mencari karpet di sekitar base camp. Tanpa diduga, selama eksplorasi kekuatan malam ini, saya secara tidak sengaja menemukan aura yang tidak dikenal dan kuat. Jadi Xiao Feng datang dengan cepat, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu dengan Tuan yang benar. Ternyata itu adalah murid kesayangan Tuan Ye, dan aku sudah mendengarnya sejak lama. Yu Feng Tianxi menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Ini Yu Feng Tianxi, tolong bawa aku kembali ke markasmu.
camp. Yu Feng Tianxi merasa sangat nyaman. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan murid pertama Ye Junlin. Dengan cara ini, memasuki base camp akan menghemat banyak masalah, dan bahkan bertemu langsung dengan Ye Junlin atau orang terdekatnya. Anda benar-benar aman. Memikirkan hal ini, Yu Feng Tianxi semakin tersenyum. Yu Feng Tianxi juga harus tahu bahwa sekarang adalah periode khusus, dan semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Saya pikir Yu Feng Tianxi tidak terburu-buru saat ini, kata Xiao Feng dengan sungguh-sungguh. Yu Feng Tianxi mengangguk, mengungkapkan pengertian. Bagaimanapun, Sekte Qianqiu sangat kuat sekarang, dan kerabat serta teman Ye Junlin semuanya ada di base camp, jadi masuk akal bagi mereka untuk melapor terlebih dahulu. Jika tidak, semua orang dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan, jadi apa gunanya lapisan pertahanan ini? Namun, apa yang tidak diketahui Yu Feng Tianxi, Xiao Feng pertama kali memberitahu Gong Qianqiu tentang berita itu. Kemudian, Junjun, Suzaku, Ye Junlin dan yang lainnya diberitahu untuk datang dan merespons. Xiao Feng bahkan merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan kali ini. Jika tidak, jika Anda bertemu Master Qianqiu di jalan, Anda tidak dapat menanganinya sendiri, dan jika ada penyimpangan, bukankah itu akan gagal? Yu Feng Tianxi, jangan lihat jalan menuju base camp tidak terlalu jauh, tetapi baru-baru ini, guru pengajar Qianqiu padat, kita harus menunggu jawabannya dan kemudian kembali. Xiao Feng berkata dengan wajah serius, aku sudah meminta para master dari base camp untuk datang untuk mendukung. Mari kita bersembunyi untuk saat ini. Seperti yang diharapkan dari murid tercinta Tuan Ye, dia bertindak sangat ketat dan hati-hati. Aku mengaguminya. Yu Feng Tianxi memuji beberapa kata. Tentu saja, di dalam hatinya, dia benar-benar merasa bahwa itu baik untuk dilakukan, untuk menghindari pertemuan dengan Tuan Qianqiu dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Segera keduanya menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama periode ini, Xiao Feng dengan paksa menahan keinginan untuk menanyakan rahasia Yu Feng Tianxi Qianqiu beberapa kali. Saya pikir tidak akan terlambat untuk bertanya sampai Junjun dan yang lainnya tiba, dan untuk mengklarifikasi kecurigaan Gong Qianqiu di depan umum. Pada saat yang sama, setelah menerima berita itu, Gong Qianqiu segera memberitahu banyak Master Qianqiu yang disergap di base camp Ye Junlin. Bersambung.